Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 25 April 2022 dengan episode spekulasi versus realisasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US S&P PMI Manufacturing yang naik dari sebelumnya 58,8 menjadi 59,7. Kemudian ada dari US S&P PMI Service yang turun dari sebelumnya 58 menjadi 54,7. Kemudian ada dari US S&P PMI Composite yang turun dari sebelumnya 57,7 menjadi 55,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Millennium Pharmacon International Tbk atau SDPC yang pada tahun ini membidik angka penjualan di atas 3 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang mencatatkan laba bersih sebesar 8,1 triliun rupiah pada kuartal 1 2022 tumbuh 14,6% year on year dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Repower Asia Indonesia Tbk atau RIL yang meraih penjualan 23,95 miliar rupiah hingga periode yang berakhir 31 Desember 2021 naik dari penjualan 12,69 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 22 April 2022, IHSG ditutup melemah sebesar minus 50 poin atau minus 0,70% ke level 7.225. Sektor energi, healthcare, basic materials, consumer cyclicals, financials, properties and real estate, infrastruktur, consumer non-cyclicals, industrial bergerak negatif, dan mendominasi penurunan IHSG hari ini. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2.227 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari spekulasi. Pada akhirnya seperti yang beberapa waktu lalu kita pernah membahasnya bahwa ternyata potensi kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS itu menjadi sebuah permainan spekulasi oleh pelaku pasar dan investor. Pasalnya, selain memang para pejabat tampaknya satu suara untuk mengeluarkan dukungan terkait dengan kebijakan pengetatan moneter, pejabat lainnya bahkan tidak berhenti hanya sampai di 50 BPS. James Bullard justru meminta semua rekan-rekannya untuk mempertimbangkan ada kenaikan sebanyak 75 BPS dan apabila hal ini terjadi, ini merupakan yang pertama kalinya sejak 1994 silam. Kami juga melihat tekanannya akan jauh lebih besar apabila mereka menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 75 BPS dalam satu kali pertemuan. Loretta Mester, Presiden Fed dari Cleveland, mengatakan bahwa dia hanya mendukung perekonomian hingga pada titik 50 BPS pada bulan Mei mendatang dan mungkin beberapa kenaikan lagi hingga mencapai 2,5% pada akhir tahun. Namun Mester mengatakan bahwa dirinya tidak suka dengan lompatan yang terlalu tinggi akan kenaikan tingkat suku bunga. Sebagai informasi, mengapa perkataan Mester menjadi sangat penting karena Mester merupakan seorang pemilih pada tahun ini dan komentarnya merupakan komentar terakhir di depan umum sebelum para pembuat kebijakan akan memasuki masa tenang dan akan bertemu pada tanggal 3 hingga 4 Mei mendatang. Pasar berjangka telah membuka ruang bagi The Fed untuk kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS pada masing-masing 4 pertemuan mendatang. Powell bahkan mengatakan bahwa dirinya mengamini bahwa kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS merupakan sesuatu yang mungkin untuk dilakukan mengingat situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Pernyataan Powell yang didukung oleh beberapa rekannya semakin memberikan ruang bahwa minimal kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi pada tahun ini. Apalagi neraca juga akan disusutkan setelah bulan Mei mendatang dengan tingkat kecepatan 90 miliar dolar per bulan. Mengapa komentar Bullard juga menjadi salah satu perhatian yang paling penting saat ini? Karena ternyata Bullard juga merupakan seorang pemilih FOMC pada tahun 2022. Sebelumnya, Bullard merupakan orang pertama yang menyerukan untuk mempercepat pengurangan pembelian aset lebih awal dan merupakan salah satu orang yang pertama dalam memberikan pembahasan mengenai kemungkinan adanya kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS. Karena sekarang kenaikan 50 BPS merupakan sesuatu yang tampaknya berpotensi besar untuk terjadi mengingat tingkat suku bunga cukup jauh ketinggalan di belakang kurva.
Oleh sebab itu, ketika Bulat mengatakan akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 75 bps, tentu hal ini bukanlah perkataan tanpa dasar bagi pelaku pasar dan investor. Ada kemungkinan justru bulan Mei kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi sebesar 50 bps dan akan dilanjutkan 75 bps pada bulan Juni dan Juli. Karena kenaikan 75 bps akan mendorong tingkat suku bunga The Fed untuk menuju netral lebih cepat. Presiden Fed Chicago, Charles Evans, dan Presiden Fed San Francisco, Mary Daly, mengatakan bahwa langkah mendadak tidak dibutuhkan oleh pasar. Hal tersebut pun diamini oleh Lael Brainard yang mengatakan bahwa komite akan memperkuat tingkat suku bunga secara metodis dengan langkah yang cepat dan melakukan penyusutan neraca yang berkontribusi terhadap pengekangan terhadap inflasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kenaikan tingkat suku bunga juga tidak boleh membuat pasar merasakan tekanan secara berlebih. Cermati dan amati setiap sentimen yang terjadi di pasar ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari alarm. Alarm peringatan telah diaktifkan oleh World Bank dan IMF di mana adanya potensi default utang negara berkembang. Sri Lanka contoh nyatanya yang baru saja dilanda gagal bayar. Belum lagi kenaikan harga komoditas dan pangan yang juga memberatkan anggaran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat melalui subsidi. Baru-baru ini World Bank telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% dari 6,1% pada 2021. Ekonomi negara maju bahkan diproyeksi lebih rendah, yakni sebesar 3,3%. Sementara negara berkembang sedikit lebih tinggi atau sebesar 3,8%. Sejak 2021 memang negara berkembang mencetak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yakni sebesar 6,8% dari negara maju yang mencetak pertumbuhan lebih rendah yang sebesar 5,2% imbas lonjakan inflasi yang meningkat dan agresi militer Rusia ke Ukraina yang turut menyusahkan banyak negara. Sesuai data yang dikeluarkan Bloomberg Economics, atas peringkat negara-negara berkembang yang rentan terhadap tekanan perang, Turki dan Egypt menduduki posisi teratas di mana memiliki risiko terbesar dari sisi tekanan aliran modal, ekspor energi, dan gandum. Turki sangat tertekan dari sisi aliran modal ekspor energi sebesar minus 0,9% terhadap GDP dan ekspor gandum sebesar minus 0,4% terhadap GDP. Sementara Egypt menduduki posisi terbesar kedua dengan tekanan ekspor energi sebesar minus 0,9% terhadap GDP dan minus 1,6% terhadap GDP atas tekanan ekspor gandum. Meski demikian, Polandia lah yang secara tekanan perang Rusia dari sisi perdagangan dan investasi paling tinggi sebesar 3,45% terhadap GDP-nya. Sementara Turki terimbas 2,68% dan Egypt hanya 1,12%. Yang mengesankan Indonesia masuk ke dalam dua negara terbesar yang bebas dari tekanan perang setelah Saudi Arabia. Justru Indonesia malah diuntungkan dengan perang tersebut dengan meningkatnya produksi batu bara, nikel, dan CPO dalam negeri. Tidak dijumpai tekanan aliran modal imbas perang terhadap Indonesia, serta ekspor energi 1% terhadap GDP, namun ekspor gandum terkontraksi minus 0,3% terhadap GDP. Di samping itu, World Bank turut memproyeksikan 60% negara berpenghasilan rendah tengah kesulitan dan berisiko tinggi menghadapi krisis. Bloomberg Economics merilis 5 negara yang memiliki utang yang meningkat dan lonjakan yield obligasi di mana berpotensi menaikkan risiko gagal bayar, yakni Ghana, Pakistan, Tunisia, dan El Salvador. Sehingga IMF mengeluarkan paket penyelamatan sebesar 170 miliar US dollar, di mana lebih besar dari bantuan COVID-19 yang dikeluarkan untuk negara yang dilanda krisis sebelumnya. Di tengah kasus gagal bayar yang melanda Sri Lanka saat ini, pemerintahnya tengah bernegosiasi dengan IMF untuk mendapatkan paket bantuan tersebut meskipun masyarakatnya saat ini berunjuk rasa meminta Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk turun dari jabatannya. Sejumlah risiko krisis bagi negara berkembang terutama negara berpenghasilan meningkat perhatian dunia, terutama pembuat kebijakan dunia yang dimana membuat aktivitas ekonomi goyah dan menyebabkan kerusuhan. MSCI Index, negara berkembang mengalami penurunan sebesar minus 11,78% ke level 1086 sepanjang tahun 2022. Di sisi lain, MSCI Indonesia tumbuh gemilang dengan return 11% ke level 7.428. Hal tersebut mencerminkan bahwa posisi Indonesia yang cukup kuat dari tekanan global dan potensi krisis serta fundamental yang cukup tangguh di tengah potensi krisis negara-negara berkembang. Hal inilah yang membuat pelaku pasar dan investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan alternatif nomor 1 di Asia.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 7.182 hingga 7.278. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBTN, kemudian yang kedua ada dari JSMR, dan yang ketiga ada dari TLKM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMRA atau PT Summarecon Agung Tbk yang sukses meraih marketing sales atau prapenjualan 1,4 triliun rupiah selama kuartal 1 2022. Keberhasilan dalam pencapaian realisasi marketing sales di kuartal pertama tahun ini tentunya menjadi awal positif, di mana raihan marketing sales tersebut didominasi penjualan dari segmen landed house atau rumah tapak. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 610 dan tingkat probabilitas sebesar 41%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk yang mencatatkan laba bersih sebesar 8,1 triliun rupiah pada kuartal 1 2022, tumbuh 14,6% year on year. Pencapaian laba bersih tersebut tentunya memberikan gambaran kondisi kinerja keuangan yang solid. Tumbuhnya peningkatan laba bersih di triwulan 1 2022 didukung oleh pertumbuhan bisnis antara lain peningkatan aktivitas kredit, transaksi, dan CASA. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.660 dan tingkat probabilitas sebesar 59%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 9.200 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.